Salam kemenangan. Izinkan saya membacakan sebuah ayat pada hari ini. Di Matius 25 ayat yang ke-16 dan 28. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat ke-28 berkata, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Cerita ini sudah diceritakan berulang-ulang dalam kehidupan kita. Bahkan saya mendengar cerita ini pertama kali waktu saya masih dalam sekolah minggu. Diceritakan bahwa Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda kepada setiap hambanya. Dan tugasnya cuma satu, kembangkanlah talenta yang kamu punya. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan yang memberikan talenta. Tetapi ternyata dalam bahasa Inggrisnya berkata lebih dalam. Saya ambil versi The Message. Dia bilang seperti ini, biarkan saya translate buat saudara. Ambillah talenta dan berikanlah kepada who is the most. Berikanlah talenta orang yang tidak mengerjakan talenta itu, berikan, ambil talentanya dan berikanlah kepada orang yang meresikokan paling banyak. Ternyata aneh. Ayatnya berkata tidak hanya dirampas, tidak hanya diambil. Orang yang tidak mengerjakan talenta, tidak hanya diambil talentanya. Tetapi ternyata Tuhan itu berkata, berikanlah kepada the one who is the most. Berikanlah kepada orang yang meresikokan paling banyak. Saya tahu dalam kehidupan kita pasti setidaknya kita punya 1 talenta. Ada yang punya 5 talenta, ada yang punya banyak talenta. Tapi apakah kita mengembangkan semua yang Tuhan berikan? Hal paling simpel, suara, kehidupan, cara kita berbicara, itu talenta loh yang Tuhan berikan. Apakah kita sudah menggunakannya dengan baik? Awal tahun lalu, waktu pandemi sudah mulai merebak di bangsa Indonesia, saya dalam kondisi sedang hamil. Saya hamil sekitar 7 bulan, perut saya besar. Dan hari itu pandemi merebak sangat banyak. Banyak orang kesusahan karena tiba-tiba semua toko tutup. Banyak orang di PHK. Ada banyak rumah demi rumah yang tidak bisa makan. Bahkan mereka berkata, istilah mereka adalah, saya nggak bisa melanjutkan hidup untuk 1 hari lagi, saya nggak bisa. Karena kondisi ekonomi sangat turun dan sangat mepet. Tiba-tiba dari pemimpin saya berkata, mari kita sama-sama turun untuk menolong mereka. Mari kita sama-sama turun untuk memberikan berkat dan secerca harapan untuk orang-orang yang membutuhkan ini. Hari itu saya pemimpin youth, jadi saya mikir gini, saya kirim aja anak-anak buah saya. Saya kirim aja semua tim saya. Toh saya kan lagi hamil 7 bulan. Bisa bayangin 7 bulan saya jalan dan saya berjalan di tengah-tengah pandemi itu seperti apa? Seperti apa? 7 bulan. Saya tidak hanya meresikokan diri saya meresikokan diri anak saya dalam kandungan saya juga. Dan hari itu saya kirim semua orang. Dan saya bilang cukuplah semua tim saya nggak perlu jalan, saya harus bijak. Saya harus wise, saya lagi hamil. Tapi tiba-tiba pada pagi hari saya baca Alkitab. Bahwa hari itu Harun mengangkat dupa doa. Dan ternyata yang Harun lakukan adalah dia berjalan di tengah-tengah wabah itu. Waktu Harun mengangkat doanya, waktu Harun mengangkat ukupan doanya, Harun berjalan di tengah-tengah wabah itu. Waktu saya baca itu tiba-tiba ada sebuah pedang yang tajam menusuk hati saya. Saya ini orang yang melindungi diri saya sendiri. Bijaklah, apalah alasannya, banyak alasannya. Tapi hari itu saya bilang saya harus ikut turun. Akhirnya hari itu saya memutuskan turun. Saya pakai baju lengkap, APD lengkap dari atas kepala sampai bawah. Percayalah pakai APD itu panas banget. Dan saya ikut jalan, saya ikut nyemprot, saya ikut bagi sembako. Di tengah perjalanan
Ada satu momen yang saya rahasiakan sebenarnya. Tiba-tiba saya merasa sesek. Saya sesek, saya nggak bisa nafas, dan saya mau pingsan di tengah perjalanan saya. Karena itu panas banget, terik banget, saya kondisi hamil dan jalan banyak, panjang itu lumayan meletihkan buat saya, berat. Tiba-tiba saya duduk, saya pegangan pagar rumah orang. Saya bilang, Tuhan, ini sesek gak bisa nafas Tuhan. Ini panas, saya rasanya mau mati. Tapi kalau inilah yang Harun lakukan, di tengah-tengah wabah dia naikkan doa, biarkan ucapan syukur yang naik di hadapanmu. Singkat cerita, sampailah pada hari di mana saya harus melahirkan. Hari itu dites darah, dites semuanya seperti biasa. Dan ternyata waktu saya dicek, saya itu reaktif, saudara. Reaktif. Seluruh rumah sakit heboh. Heboh, ada ibu hamil mau melahirkan, reaktif. Dari ruangan khusus untuk melahirkan, saya disingkirkan di ruang isolasi. Kecil banget ruangnya, isolasi lah. Gak boleh ada yang datang, disemprotin semuanya. Karena dikira saya mengidap sebuah penyakit yang kita tahu sama-sama. Reaktif, saudara, saya reaktif. Dan hari itu saya berpikir gini sama Tuhan, Tuhan, saya ini meresikokan diri untuk Engkau. Tetapi kenapa saya mau lahiran aja saya dipisahin kayak isolasi gini. Padahal reaktif belum tentu positif kan. Dan saya naikkan doa saya kepada Tuhan. Akhirnya saya di swab dan hasilnya negatif. Tetapi dokternya bilang gini, Bu, Ibu tahu nggak sebenarnya menurut hasil darah Ibu ini sekitar 3 atau sekitar 4 bulan lalu Ibu itu antibodinya sedang melawan penyakit stupid itu, penyakit COVID-19. Menurut hasil dari darah yang saya cek, harusnya Bu, Ibu ini pernah mengidap nih, tapi antibodi Ibu menang. Makanya waktu dites darahnya doang, ini apalah istilahnya, ada istilah khusus yang mereka katakan. Jadi dia bilang ini punya antibodinya, punya antibodi yang pernah melawan virus COVID-19 ini. Dan dia bilang ini, wah bersyukur ya Bu, jadi anak Ibu nggak usah repot divaksin lagi. Karena anak Ibu juga udah ngelewatin berarti Bu, kan dalam perut Ibu. Berarti anak Ibu dan Ibu sama-sama udah vaksin alami lah Bu. Apalagi kalau Ibu mengasihi anak Ibu yang sekarang udah lahir. Hari itu waktu saya berpikir ya, kalau saya mau berpikir ya, waktu saya mengorbankan, meresikokan diri saya untuk turun ke jalan, itu gila. Itu gila, percayalah, ibu mana yang kamu hamil dan kamu jalan-jalan nyemprot bagi sembako di tengah pandemi. Ibu mana yang kamu rela melakukan hal itu? Tapi buat saya hari itu, saya tahu ini talenta yang saya harus kerjakan. Tapi hari itu saya tahu ini adalah sebuah panggilan Tuhan. Seperti Harun yang berjalan di tengah-tengah wabah. Meskipun saya harus risk the most. Meresikokan sangat banyak. Tapi saya lihat Tuhan yang saya sembah tidak pernah ingkar janjinya. Saya tahu Tuhan yang saya sembah tidak pernah kalah. Saya bersyukur saya lewati semua itu. Saya bersyukur saya lewati semua dengan ucapan syukur. Sekarang anak saya dan saya setidaknya sudah dapat vaksin alami lah saudara. Saya bersyukur dengan itu. Saya nggak bisa bayangin umur masih sangat kecil dan di tengah pandemi seperti apa yang harus terjadi. Tapi saya bersyukur saya memilih jalan di tengah-tengah wabah itu seperti Harun. Hari ini apa pilihanmu? Kau bisa berkata kamu harus bijak, harus wise. Itu pun yang saya pikirkan. Tetapi waktu ada firman Tuhan menembusi hati dan nuranimu. Apakah kamu mau tetap berkutat dengan apa yang kamu pikir benar? Atau kamu mau tembusi itu dan berkata, Tuhan, aku mau ikut Engkau, meresikokan banyak hal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.